Benarkah orang Kristen itu tidak mempan disantet? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang mau kita bahas kali ini itu kayaknya judulnya benar-benar berlebihan ya sepertinya. Apa benar nih orang Kristen tidak mempan atau tidak mungkin atau tidak bisa disantet? Ya, jawabannya adalah iya, benar. Tetapi orang Kristen yang seperti apa dulu? Ya kan? Maksudnya disantet juga kita tahu ya, dalam dunia ilmu gelap, kuasa-kuasa kegelapan, yang namanya guna-guna, sihir, pelet, atau apapun itu sejenisnya. Itu bisa menimpa siapapun. Saya percaya hal-hal seperti itu, kekuatan-kekuatan gelap kayak gitu tuh memang ada. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang Kristen yang tidak bisa disantet atau tidak mempan atau tidak akan bisa disantet, itu orang Kristen yang seperti apa? Gitu. Karena nggak semua orang Kristen, bukan semua, ya, nggak sembarangan. Jadi bukan orang Kristen yang cuma mengaku saya beragama Kristen. Karena saya tahu ya, di Indonesia, di negara kita, memang untuk mengatakan saya orang Kristen aja kadang malu, meskipun kamu sebenarnya Kristen kan, gitu kan, KTP-nya Kristen kan. Nah, yang seperti itu, kalau cuma seperti itu aja, itu masih mampu disantet, gitu loh teman-teman. Itu masih bisa, masih mampu. Nah, ini yang kayak apa maksudnya? Orang Kristen yang nggak bisa tuh beda lagi. Ini pakai bahasa saya. Ya, jadi bukan orang Kristen yang cuman KTP-nya beragama Kristen, ada tertulis, atau dia sudah dibaptis sekalipun, entah dibaptis bayi kah, baptis selam kah, atau baptis, ya, tergantung gerejanya ya. Dilahirkan dari keluarga Kristen, bapaknya Kristen, ibunya Kristen, dari bayi, dari kecil sampai besar, dia Kristen, ngaku Kristen. Tidak seperti itu, bukan yang seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah harus tahu dulu, apa sih maknanya Kristen? Apa sih artinya itu? Kristus, ya. Kristen itu dari asal kata Kristus. Kristus itu sendiri adalah dari bahasa Yunani kuno. Kristos yang berarti yang diurapi. Kalau orang tahu apa arti Kristus, artinya dia adalah pengikut Kristus. Orang itu sendiri mengikuti cara hidup Kristus, gitu. Kalau dalam bahasa Ibraninya Mesias, itu yang dipakai untuk gelar Yesus dalam Perjanjian Baru ya. Yang dimaksud orang Kristen sejati yang tidak akan mempan disantet atau nggak bisa kena kuasa-kuasa kegelapan adalah mereka yang percaya kepada Kristus, meneladani kehidupan Kristus, seperti Kristus, dia menjadi orang yang diurapi. Apa itu diurapi? Ya kan? Dikhususkan untuk Allah ketika dia mengaku Kristen. Maka konsekuensinya, dia harus meneladani hidup Kristus. Dia menjadi ciptaan baru, dia dilahirkan baru. Lahir baru bukan berarti orangnya baru seperti secara fisik ya, habis dia mengaku Kristus nanti badannya berubah gitu kan, bukan. Artinya dia berbeda dari siapa dia sebelumnya dan dia menjadi orang yang baru, yang lama sudah meninggal dan yang baru sudah lahir. Yang di sini yang dimaksud yang baru adalah rohnya lah yang diperbaharui. Tubuh dan jiwanya masih tetap sama aja. Maksudnya ya contoh ya, misalnya saya badannya sekarang agak gendut ya, iya maksudnya tetap aja kalau saya baru terima Kristus kemudian meneladani kehidupan Kristus, ikut dia, ya badan saya masih sama, masih kayak gini. Nggak berarti saya jadi lebih langsing, lebih cantik atau apa ya, enggak, sama saja gitu. Tapi roh saya diperbaharui. Jika dulunya saya emosian gitu kan, gak sabaran, terus sifat-sifat lama itu sudah berubah. Tubuh dan jiwanya itu akan dipimpin oleh roh yang baru itu. Karena roh itu akan berinteraksi dengan roh yang dikirimkan oleh Allah Bapa kita, memimpin roh yang ada pada kita
Jadi bukan roh kita sendiri nanti yang akan bekerja, yang akan memperbaharui. Nah, jiwa yang dipimpin oleh roh itu selanjutnya secara perlahan, atau ada juga mungkin bisa secara drastis akan mengontrol kedagingan, mengontrol flesh ya, on flesh, ini badan kita. Nah, itu nanti akan bergantung seberapa kuat. Jika interaksinya itu dijaga dan dipelihara, kemudian kita ikut, kita patuh kepada roh yang baru, nurani kita akan terbentuk. Roh yang tertanam dalam jiwa kita akan berubah terus-menerus, yang dipastikan sehingga kedagingan kita bisa terkendali dan mengikuti apa kehendak roh yang baru itu dan memeteraikan di dalam jiwa. Kok prosesnya panjang amat ya? Ya, karena itu nggak bisa berubah dalam waktu sekejap. Nah, itulah kenapa seorang iman yang baru itu harus bertumbuh dalam setiap harinya. Bagaimana caranya? Secara sederhana dan mudah adalah membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dan rajinlah berkomunikasi, berdoa, memuji Tuhan, ya. Dan itu tubuh kita akan diperbaharui hari demi hari. Kembali kita ke topiknya tadi ya. Mengapa orang Kristen tidak mempan atau tidak bisa disantet? Karena dia sudah dipimpin dan dikuasai oleh roh yang baru tersebut. Nah, roh yang ada pada orang itu bukan sembarangan roh, bukan sembarang. Roh yang ada pada orang tersebut adalah roh yang dikaruniakan oleh Bapa kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Roh ini akan menuntun. Nah, setelah roh yang menuntun kita ini ada dan hidup di dalam kita, apapun yang jahat, roh jahat apapun itu, tidak akan mampu lagi menembus, tidak akan mampu lagi mengalahkan, tidak mungkin, tidak bisa. Sebab roh yang dari Bapa ini adalah roh yang sangat sempurna. Untuk lebih tahu ini seperti apa rohnya, saya sudah persiapkan sebentar, saya bukakan di sini. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kalau bagaimana saya besarkan lagi, saya bacakan aja ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau ada lanjutannya bisa kita baca ayat 5-nya. Mereka berasal dari dunia sebab mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia akan mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, dia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, jadi sudah jelas ya perbedaannya. Karena roh itu sendirilah berasal dari Allah. Ya, kita ada kepercayaan diri karena kita bukan sembarang roh yang ada tinggal di dalam kita. Roh tersebut lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dengan demikian, roh-roh dunia, roh kegelapan dalam wujud santet, tenung, pelet, atau manifestasi apapun itu, bukan tandingannya lagi roh yang sempurna. Jangankan untuk mengajak berantem atau duel. Mendekat saja, roh-roh itu nggak tahan, tidak tahan. Mungkin gambaran paling sederhana adalah kalau ada orang mengadakan pemanggilan arwah atau apa ya, kalau di Indonesia, kalau orang itu misalnya seorang Kristen yang kita sebutkan tadi, yang sudah saya sedikit jelaskan tadi, itu nggak akan terjadi gitu. Roh itu nggak akan bekerja. Misalnya mereka akan memanggilan, apa sih itu pemanggilan arwah kayak gitu-gitu. Kalau ada orang Kristen di situ, itu nggak akan terjadi. Boro-boro untuk berduel atau apa, mendekat aja nggak bisa, tidak bisa. Contoh lagi, seorang Kristen yang sejati, yang sudah saya sebutkan tadi, kalau dia memasuki sebuah ruangan, ya aula yang penuh sesak dengan orang, begitu dia masuk ke ruangan, dia adalah
orang yang mempunyai kuasa roh yang paling tinggi di antara semua orang itu. Roh-roh orang-orang atau yang mempunyai kekuatan kegelapan atau orang-orang yang bekerja dengan kuasa-kuasa kegelapan itu sudah bisa merasakan ada hal yang lebih besar daripada dia, yang dia mungkin gak bisa jelaskan apa itu. Tapi mereka akan merasa lebih baik aku menyingkir, karena kamulah orang dengan kuasa yang tertinggi di dalam ruangan tersebut, karena kamu mempunyai roh kebenaran atau roh dari Allah Bapa itu sendiri. Jadi gambarnya seperti itu, sesederhana itu. Inilah yang dimaksud orang Kristen yang tidak mempan di santet, ya. Ketika orang yang dimaksud dikuasai roh Kristus yang ada padanya dan menguasai jiwa dan tubuhnya, sehingga apapun yang ada pada orang itu, dia pasti kebal terhadap santet, dukun, pelet. Bahkan, yaitu tadi saya sudah gambarkan, bayangannya aja orang nggak akan sanggup. Gitu. Kita lewat aja. Kalau ada orang punya kuasa kegelapan, mereka akan menjauh, mendingan lari, enggak. Jadi kita sendiri juga mungkin nggak sadar, ngapain orang itu kok menghindar dari saya, gitu kan? Pasti ada sesuatu. Nah, sekarang, jika Anda mau bebas dari serangan kuasa gelap, dari santet, dari agen-agen kaki tangannya, apalah itu dukun segala macam, ini sebetulnya paling gampang. Cuma satu, percayalah kepada Kristus. Terimalah roh yang dahsyat itu. Tubuh dan jiwa kita akan diberi, akan dituntun, akan dipimpin, akan dikuasai. Sehingga kamu akan dipelihara, dijaga oleh roh kudus itu. Demikian saudara-saudariku, sampai kita ketemu lagi di video yang akan datang. Bacalah Alkitab dan lakukan apa yang diperintahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.